Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada pagi hari ini saya resmikan pabrik NPK PT Pupuk Iskandar Muda, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh. Kapasitas yang ada di sini 570.000 ton kali 2, berarti 1,14 juta ton. Itu betul-betul nanti maksimal bisa keluar. Sehingga keluhan-keluhan yang ada di petani bisa kita selesaikan. Kalau enggak, misalnya enggak lari, juga ekspor sangat berpeluang sekali untuk kita kembangkan. Sekarang ini yang namanya krisis pangan melanda hampir semua negara. Problemnya adalah karena perubahan iklim, yang kedua adalah masalah pupuk. Karena perang di Ukraina, karena produsen pupuk Rusia, produsen pupuk Ukraina itu sangat gede sekali, dan itu mengguncangkan sisi pertanian hampir semua negara. Kebutuhan pupuk di Indonesia ini 13,5 juta ton. Setiap saya ke desa, setiap saya masuk ke sawah, ketemu petani, selalu yang disampaikan adalah, Pak, pupuk nggak ada. Pak, pupuk harga tinggi. Kalau nggak ada, kalau suplainya turun, artinya harga pasti naik, otomatis. Apalagi yang bersubsidi. Inilah problem besar kita yang harus kita atasi. Di Aceh, ada 2 pabrik pupuk yang berhenti. Aceh ASEAN Fertilizer dan Pupuk Iskandar Muda, AAF sama PIM berhenti. Tanya, problemnya apa? Ini sudah sejak 2005, Pak. Problemnya gas. Saya nggak tahu. Berpuluh tahun, bertahun-tahun, kita diamkan saja. Aset sebesar ini. Itulah yang saya tugaskan saat itu kepada Menteri Erick Thohir, untuk bisa dijalankan dua-duanya. Rusia merupakan produsen pupuk terbesar di dunia. Namun perang telah menyebabkan masalah pasokan dan menaikkan harga gas alam yang merupakan kunci produksi pupuk. Akibatnya harga pupuk global mencapai rekor tertinggi dan memaksa petani menaikkan harga pangan sehingga menekan konsumen di seluruh dunia. Terang saja konflik antara kedua negara tersebut membuat distribusi pasokan pupuk dan bahan baku terhambat penyalurannya ke negara-negara dunia termasuk Indonesia. Mengutip dari Kompas, sebanyak 15,75% pupuk impor Indonesia datang dari Rusia. Menjawab keluhan para petani, Presiden Jokowi meresmikan pabrik pupuk NPK, Pupuk Iskandar Muda atau PIM, yang berlokasi di kawasan ekonomi khusus atau KEK Arun, Lok Semawe, Aceh, Jumat kemarin. Pabrik milik anak perusahaan PT Pupuk Indonesia Persero tersebut mempunyai kapasitas produksi 500.000 ton per tahun dan dipastikan menambah kapasitas produksi pupuk NPK nasional serta memenuhi sebagian kebutuhan pupuk NPK di Sumatera bagian utara. Jokowi berharap keberadaan pabrik itu dapat meningkatkan suplai pupuk nasional sehingga keluhan petani bisa diatasi. Pasalnya kebutuhan pupuk di Indonesia saat ini mencapai 13,5 juta ton, sedangkan yang baru terpenuhi 3,5 juta ton. Jokowi menekankan kelangkaan dan kenaikan harga pupuk adalah salah satu pemicu kenaikan harga pangan. Untuk itu ketersediaan stok pupuk sangat penting untuk menjaga kestabilan harga pangan di tanah air. Di tengah kelangkaan pupuk, Jokowi pun heran ada 2 pabrik pupuk di Aceh yang berhenti beroperasi, yaitu PT Aceh ASEAN Fertilizer atau AF dan PT Pupuk Iskandar Muda atau PIM. Kedua pabrik pupuk itu sudah tidak beroperasi sejak tahun 2005 karena tidak adanya gas. Jokowi pun meminta supaya masalah-masalah yang terjadi di industri pupuk ini segera dituntaskan, seperti permasalahan gas yang menjadi bahan baku kebutuhan dasar produksi pupuk di dalam negeri. Maka dari itu Jokowi meminta Menteri BUMN Erick Thohir untuk memastikan agar kedua pabrik pupuk itu beroperasi. Menjawab masalah ini, Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi atau SKK Migas memastikan pasokan gas untuk pabrik pupuk PIM 1 pada 2023 mendatang terjamin.
untuk pemenuhan kebutuhan gas alam cair atau liquefied natural gas atau LNG pada tahun 2023 mendatang. Awalnya PIM 1 merencanakan melalui impor. Namun dengan adanya situasi tersebut, SKK Migas pun berkomitmen memprioritaskan pasokan gas untuk domestik terlebih dahulu, termasuk untuk kebutuhan PIM di tahun 2023. Maka hal ini sejalan dengan langkah hilirisasi yang tengah digencarkan Jokowi. Di sisi lain, untuk mengejar target produksi di 2023, Pupuk Indonesia dorong pengembangan pabrik. Salah satunya Pupuk Sriwijaya Palembang atau PUSRI 3B dengan kapasitas produksi pupuk urea 907.500 ton per tahun. Saat ini PUSRI 3B dalam tahap evaluasi bidding dokumen dari masing-masing bidder, yang diharapkan tender bisa selesai pada pertengahan tahun ini untuk selanjutnya dilaksanakan kontribusi pembangunan pabrik. Di samping itu, perusahaan BUMN Indonesia PT Pupuk Indonesia Persero juga telah memperluas peluang kerjasama perdagangan amonia, urea, NPK, dan produk lain dengan membuka kantor perwakilan di kota Dubai, Uni Emirat Arab pada akhir 2022 lalu. Melalui ekspansi ini, Pupuk Indonesia berharap dapat lebih memperluas bisnisnya, serta memperoleh akses yang lebih luas terhadap bahan baku dan pengembangan industri lainnya. Lebih dari itu, jika stok pupuk dalam negeri sudah terpenuhi, Indonesia bisa mengekspornya ke luar negeri. Indonesia bisa mengambil alih posisi Rusia sebagai eksportir pupuk terbesar di dunia. Jika Joko Widodo telah membangun bangsa ini sedemikian rupa, lantas kinerja Pak Jokowi yang mana lagi yang kalian dustakan?